Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudi Miftahul Huda SS. Saya adalah guru di SMN 1 Jasinga, lebih tepatnya guru bahasa Inggris. Di sini saya akan membuat suatu semacam studi case kecil-kecilan, studi case sederhana atau problem solving dari hal-hal yang saya temui di kelas. Judulnya adalah permasalahan dan solusi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Di sini saya memiliki siswa sebanyak 351 peserta didik, yaitu semuanya kelas 10. Yang saya ambil sebagai sampel adalah 48 peserta didik, di mana peserta didik yang mengalami kesulitan yang hampir sama ketika saya tanya akan kesulitan dalam mempelajari bahasa Inggris. Jadi ini semua saya acak sampelnya sebanyak 48 peserta didik. Sebenarnya apa sih yang membuat para peserta didik mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Inggris? Sedangkan faktanya adalah bahasa Inggris sudah diajarkan sejak mereka di sekolah dasar. Dan mungkin saja ada beberapa dari peserta didik memiliki lingkungan yang mendukung untuk mempelajari bahasa Inggris. Apakah bahasa Inggris sesulit itu? Nah, itu big question-nya. Pertanyaan sebesar itu harus dijawab. Apakah bahasa Inggris sesulit itu? Nah, kita bicara pembahasan masalah. Dari informasi yang saya dapatkan dengan cara wawancara yang 48 sampel peserta didik tersebut, ternyata kebanyakan dari mereka, most of them, mengalami permasalahan dari vocabulary, kosakata, lalu cara membacanya kesulitan, dan ketika mereka sudah tahu kata, sulit membuat kalimat. Kita bicara rumusan masalah. Dari beberapa masalah yang terjadi, bisa saya garis besar ada dua masalah utama atau penyebab utama kesulitan bahasa Inggris. Yang pertama adalah mereka sulit sekali untuk menambah kosakata, menghafal kosakata. Yang keduanya dalam menyebutkan kata. Mereka tahu kata, tapi menyebutkannya agak sulit. Permasalahan di atas menjadi permasalahan yang menurut saya harus segera dibahas, karena hal tersebut akan menjadi hambatan bagi para peserta didik. Lalu bagaimana sih pemecahan dalam permasalahan yang saya sebutkan tadi? Pemecahan masalah, saya menamakan beberapa pilihan atau option kepada anak-anak atau peserta didik. Pertama, menghafal beberapa kosakata dalam bahasa Inggris, dan mereka harus punya target dalam menghafal kosakata. Misalkan, mereka harus punya target menghafal dalam satu hari 3 kosakata baru. Maka dalam seminggu ada 21 kosakata baru. Maka dalam 1 bulan, at least mereka punya 90-an kosakata baru. Lalu yang kedua, kita lihat dari segi kesukaan mereka atau hobi mereka. Kalau mereka senang musik atau nonton film, ya disarankan nonton film bahasa Inggris atau mendengarkan musik bahasa Inggris. Yang ketiga, membuat mereka penasaran tentang bahasa Inggris. Misalkan dengan cara menumbuhkan rasa percaya diri untuk menguasai bahasa Inggris. Lalu di-encourage, lalu dicoba, didorong, di-push agar mereka semakin percaya diri dalam belajar bahasa Inggris. Next, saya tawarkan, kalau sudah bisa, berlatihlah membaca teks bahasa Inggris. Jadi learning by doing. Yang terakhir, sering-sering menulis teks dalam bahasa Inggris. Nah, setelah diajarkan treatment dan saya tawarkan hal-hal tersebut, sudah dilaksanakan dan kita lihat hasilnya. Ternyata perubahannya tuh alhamdulillah ada peningkatan. Dari 48 peserta didik yang saya jadikan sampel, ada 20 dari mereka yang mengalami perubahan. Hal tersebut sudah menjadi hal yang sangat positif bagi saya pribadi, karena ini baru start, langkah-langkah awal. Ada perubahan, alhamdulillah. Saran, nah ini sarannya. Kalau memang sudah dilaksanakan, ini khusus buat saya pribadi, saran ini dalam proses pembelajaran, saya selaku pendidik di kelas harus benar-benar terlibat, di mana mereka harus dibuat suatu target penghafalan kosakata, dan itu usaha yang sungguh-sungguh dari kami selaku pendidik, bagaimana terus mendorong mereka agar mereka percaya diri bahwa learning by doing is easy. Belajar sambil melaksanakan itu mudah. Because of what? Everything start with a small step. Jadi semua itu harus dimulai di hal-hal yang kecil atau langkah kecil itu, tapi continue. Maka saya harapkan ke depannya
Jika hal ini sering dilaksanakan, maka kemampuan, keterampilan seluruh peserta didik dalam bahasa Inggris semakin meningkat dan kesulitannya semakin menurun. Amin, amin ya rabbal alamin. Udah segitu aja sedikit daripada yang ingin saya sampaikan. Semoga jadi motivasi khususnya buat saya dan ada manfaatnya buat siapapun yang melihat tayangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.